Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Nindya Putri, NPM 0055 dari kelas PGSD 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang telah saya olah kemarin pada data yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Literasi Data dan Teknologi, yaitu Bapak Ari Suryawan. Di mana pada data tersebut terdapat nilai pretest, posttest, dan kenaikan pada masing-masing sekolah. Di sini terdapat 5 sekolah, yaitu sekolah A, B, kemudian ada sekolah C, D, dan E. Untuk pengolahan data kemarin, saya menggunakan dua sekolah, yaitu C dan D, dengan eh, dengan dengan data yang akan saya olah yang sudah saya tulis kemarin pada perencanaannya, yaitu saya ingin mencari nilai rata-rata pada nilai pretest, posttest, dan kenaikan dari setiap sekolah. Nah, sekolah yang saya ambil yang pertama itu ada sekolah C dengan jumlah siswa 10. Di sini dengan jumlah siswa 10 itu mendapatkan nilai rata-rata 49 pada nilai posttest, kemudian pada nilai pretest, kemudian pada nilai posttest mendapatkan nilai rata-rata 85,1 dari 10 siswa. Kemudian nilai rata-rata kenaikan dari 10 siswa di sekolah C itu mendapatkan nilai rata-rata 36,1. Kemudian selain mencari nilai rata-rata, saya juga menuliskan di rancangan itu saya ingin mencari peringkat. Nah, peringkat dari terendah dan tertinggi. Sebelum itu, nilai rata-rata saya juga mencari dari tiap anak, gimana dari tiap anak itu saya cari ini nilai pretest, posttest, dan kenaikannya sehingga mendapatkan hasil di sini. Nah, untuk nomor absen 21 itu mendapatkan hasil 45,25. Kemudian nomor absen 22 itu mendapatkan 53,5. Setelah itu nilai dari nomor absen 23 mendapatkan nilai rata-rata 61,25. Absen 24 mendapatkan 57, kemudian 25 mendapatkan 63,25. Selanjutnya pada absen nomor 26 itu mendapatkan 45,25. Selanjutnya di sini nomor absen 27 mendapatkan nilai rata-rata dari pretest posttest kenaikan 58,25. Nomor 28 itu mendapatkan nilai rata-rata 56 dan 29 itu 67,75, dan absen 30 mendapatkan nilai 55,75 sehingga diperoleh nilai rata-rata dari 10 anak itu 55,3. Nah, di nilai ranking ini terendah ke tertinggi. Nah, terendah di sini tuh ada 3 siswa dengan nilai terendah, di mana yang paling rendah itu adalah nomor absen 22 dengan nilai 53,5. Selanjutnya, selain itu, nilai terendah juga di sini ada 45,25 dengan nilai tersebut yang memperoleh itu 2 anak. Sedangkan nilai tertinggi di sekolah C ini ada 67,75. Di situ nomor absen 29. Selanjutnya sekolah D. Di sekolah D saya juga mencari nilai rata-rata dari pretest, posttest, dan kenaikan. Yang pertama nilai pretest dari 10 siswa mendapatkan nilai rata-rata yaitu 68,3. Selanjutnya posttest itu mendapatkan 82,5. Dan terakhir ada kenaikan, di mana kenaikannya pada nilai rata-rata 10 siswa itu mendapatkan 14,6. Sedangkan nilai rata-rata dari masing-masing siswa pada nilai posttest, pretest, dan kenaikan mendapatkan rata-rata 58. Nah, saya juga mencari nilai peringkat nilai terendah ke tertinggi. Nah, di hasil dari peringkat nilai terendah tertinggi di sekolah D itu nilai terendahnya 37,75, lebih tinggi ya dari sekolah nilai terendah di sekolah C. Di sekolah C itu 32. Di sekolah C itu ada 45, sedangkan di sekolah D ada 37,75 sehingga nilai terendahnya itu lebih tinggi di sekolah C. Kemudian tertingginya di sekolah D itu 73, sedangkan di sekolah C itu 67, berarti tinggi di sekolah D. Eh, Selanjutnya
saya membuat grafik di Canva dengan hasil seperti ini. Ini adalah grafik kenaikan hasil pretest dan posttest pada sekolah C dan D, di mana pada grafik ini dijelaskan pada warna abu-abu muda ini adalah kenaikan nilai pada sekolah C. Grafiknya itu sekolah C ini nilainya lebih tinggi daripada di sekolah D. Bisa dilihat di dalam grafik ini bahwa kenaikannya di sekolah C itu yang pertama itu naiknya di sedikit, kemudian naiknya tinggi drastis gitu, kemudian mengalami penurunan dan em, mengalami kenaikan lagi. Setelah itu kenaikan yang keduanya itu ini signifikan, hampir signifikan. Berbeda dengan di sekolah D, di mana di sekolah D itu naiknya hanya sedikit-sedikit. Seperti tadi yang sudah ada juga pada Excel yang sudah diolah, rata-ratanya lebih tinggi daripada sekolah C. Jadi di sini hasilnya pun di grafiknya lebih grafiknya pada sekolah D ini naiknya lebih sedikit daripada sekolah C. Bisa dilihat di sini saat di sekolah D mengalami peningkatan, di sini di sekolah C justru mengalami penurunan. Tapi antara peningkatan di sekolah D dan pen, kenu- ke, apa, peningkatan di sekolah D dan ke penurunan di sekolah C itu bisa menjadi satu grafik dan ini bisa bertumpuk di sini. Nah, di sini tuh sekolah C mengalami penurunan sehingga kelas sekolah D itu mengalami peningkatan sehingga datanya grafiknya itu bertemu di sini. Nah, ini merupakan apa ya? Kenaikan dan penurunan di sekolah C dan D yang belum signifikan atau belum stabil. Nah, selanjutnya saya membuat grafik peningkatan kenaikan nilai terendah ke tertinggi pada sekolah C dan sekolah D. Bisa dilihat di sini pada sekolah C itu grafiknya masih naik turun, belum stabil atau belum turunnya belum sejajar, tapi masih naik turunnya masih berantakan atau belum beraturan. Sedangkan di sekolah D ini grafiknya ada yang naik kemudian turun kemudian naiknya tinggi. Nah, tapi di sini saat sekolah C mengalami penurunan yang drastis, justru di sekolah D itu mengalami grafiknya itu lebih tinggi daripada sekolah C yang pada saat itu turun. Tapi setelah itu grafiknya di sekolah D itu justru mengalami penurunan yang lebih drastis. Jadi dari dua sekolah ini nilai peringkat nilainya itu bisa dilihat belum signifikan hasilnya dari antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu masih terpaut jauh selisih nilainya sehingga mendapatkan hasil data yang seperti ini masih naik turun belum stabil untuk eh, hasil grafiknya. Ini bisa dilihat di sekolah C itu masih yang pertama itu masih stabil, kemudian naik, kemudian turun lagi. Seperti hasil di sini, ini bisa dilihat di sini bahwa di kenaikan nilai dari yang satu dengan yang lain itu masih belum stabil. Nah, untuk peringkat data tadi yang saya gunakan di sini, ini saya menggunakan data yang di sebelah sini. Jadi saya mengurutkan dari yang paling terkecil yaitu yang pertama ini 545. Nah, ini saya urutkan dari yang peringkat 9, kemudian ke peringkat 6, kemudian ke peringkat 5, kemudian ke peringkat 4 seperti itu. Begitu juga di sekolah D. eh, di sekolah D data di sini yang berwarna hijau itu saya juga ambil dari ini, nilai rata-rata dari pretest, posttest, dan kenaikan, di mana ada 73 itu tertinggi. Jadi saya memulai mengerjakannya dari ini, nilai yang ini, 37,75 karena paling terendah. Kemudian disusul dengan ini, terendah kedua setelah 37, kemudian ada 46. Nah, untuk data yang di sini kenaikan, nah itu saya menggunakan ini, nilai kenaikan yang di sini. Selain itu, saya juga membuat data di Excel. Yang ini adalah nilai kenaikan kelas C pada pretest, nilai ini, terus posttest, dan kenaikan. Yang itu datanya saya masukkan menjadi seperti grafik seperti ini pada di gambar. Kemudian yang kelas D
juga saya menggunakan, ini nilai pretest, posttest, dan kenaikan sehingga menjadi data seperti ini, grafik seperti ini. Kemudian untuk nilai ranknya saya menggunakan diagram batang pada Excel, sedangkan untuk di Canva saya menggunakan grafik. Dan rata-rata dari nilai di sini itu saya masukkan ke sini sehingga menjadi data seperti ini. Ini diambil dari sini, ini dari rata-rata nilai rata-rata ini, kemudian menjadi saya masukkan menjadi data seperti ini. Begitu juga dengan nilai pada sekolah C, nilai rata-ratanya juga saya ambil di sini, kemudian saya jadikan satu sehingga menjadi grafik seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.